Baiklah, selamat malam semuanya, selamat datang kembali di Parabellum, dan malam ini tingkat kekesalannya di luar skala, saudara-saudara. Benar-benar di luar skala. Kita sudah sampai pada titik yang sangat menarik. Pokoknya, saya harap kalian semua benar-benar semangat. Karena saya lihat ada orang yang belum mengikuti ceritanya, tapi... Terima kasih, itu memang hukum Brandolini. Artinya, jumlah energi yang harus digunakan seseorang untuk membantah omong kosong itu berbanding terbalik dengan omong kosong itu sendiri. Tapi, kita tetap coba. Jangan sampai aku menyerah pada pertempuran yang sudah kalah. Dan aku juga suka kincir angin. Jadi, inilah kita. Jadi, untuk kalian yang belum mengikuti cerita ini, kami sudah membuat video pendek. Tapi di video pendek tidak bisa memasukkan semua informasi dan semua klarifikasinya. Tulsi Gabbard, Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, pada dasarnya telah mendeklasifikasi dokumen-dokumen baru yang berkaitan dengan biolaboratorium di Ukraina. Bagi yang belum tahu, biolaboratorium itu ada di mana-mana. Bahkan kita juga punya di Italia. Spallanzani misalnya adalah salah satu biolaboratorium Italia yang sangat terkenal. Biolaboratorium memang ada. Biolaboratorium dibagi menjadi 4 kategori, mulai dari level 1 sampai level 4. Bisa dibilang level 4 adalah level tertinggi. Dan di sana mereka juga menangani Ebola misalnya. Jadi tingkat keamanannya dan pengelolaannya sangat tinggi. Banyak laboratorium yang ada di Ukraina berada di level 2, beberapa di level 3, tidak ada yang level 4. Terima kasih. Kita cari BSL yang tepat. Biosafety levels itu pada dasarnya adalah tingkat pengamanan hayati yang harus kamu miliki untuk menangani hal-hal tertentu. Program pendanaan Amerika untuk biolaboratorium mencakup 120, 140 laboratorium di seluruh Eropa, termasuk sekitar 30-40 di Ukraina. Itu sesuatu yang baru. Tidak, karena hal ini benar-benar aneh dan konyol untuk seorang Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat. Sekarang saya akan tunjukkan semuanya satu persatu. Jumlahnya banyak, jadi ikuti saya. Pendahuluan. Direktris yang sama menyatakan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah dideklasifikasi, tetapi analisis mereka didasarkan pada sumber terbuka. Dan di sini saja sudah tidak masuk akal. Kalau sesuatu itu sumber terbuka, ya sumber terbuka. Bagaimana kamu bisa mendeklasifikasikannya? Dan sudah ada kontradiksi dalam cara bertindak yang tidak akan pernah dilakukan oleh sebuah badan intelijen, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi pada akhirnya, kalau seseorang melihat laporannya, itu adalah laporan yang disebut pencucian informasi, yaitu pembersihan informasi. Dalam arti apa? Ini adalah operasi di mana pada dasarnya dibuat sebuah informasi palsu atau menyesatkan, tetapi berdasarkan informasi yang benar, yang kemudian diolah ulang, disajikan kembali. Dan ini pada dasarnya dibagi menjadi 3 tahap. Penempatan, yaitu menempatkan informasi, pelapisan, yaitu proses pelapisan, dan integrasi. Dan pada akhirnya, kamu masukkan konten ini. Dan seolah-olah telah dimanipulasi dan akhirnya dianggap sah. Dan memang nanti kita akan lihat dan perhatikan kata-kata yang digunakan, dia telah mendeklasifikasi materi intelijen baru. Seseorang tidak bisa mendeklasifikasi sesuatu yang sudah tersedia secara terbuka, titik. Ada klasifikasi dokumen yang terjadi di dunia intelijen dengan berbagai tingkat. Jadi, mendeklasifikasi sesuatu yang sudah open source itu sama sekali tidak masuk akal. Kenapa kamu mendeklasifikasi sesuatu yang sudah ada di tingkat lebih rendah? Itu sudah terbuka, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi, apa yang ingin kamu deklasifikasi? Masalahnya bukan hanya soal hal ini, yang dari segi nomenklatur intelijen memang tidak masuk akal. Masalahnya ada di tempat lain. Dalam 4 slide sederhana yang telah dideklasifikasi itu, sebenarnya hanya salinan dan tempelan ganda.
Sebagian besar berasal dari dokumen Rusia yang dipresentasikan di PBB pada tahun 2022. Saya akan menunjukkan PDF-nya dan kalian bisa mengunduhnya, kalian bisa melihatnya sendiri. Yang pada gilirannya mengambil beberapa slide dari sebuah perusahaan swasta Amerika, Blackwich. Maksud saya Hatchwich. Jadi ini adalah penyajian ulang dari materi yang sudah pernah disajikan dan sudah mendapatkan respons. Ada jawaban resmi dari PBB yang telah mengevaluasi materi tersebut, mengingat ada yang mengatakan harus ada pihak ketiga, bukan Rusia, bukan Ukraina, bukan Amerika. Pada dasarnya, ada sumber ini, sebuah tim dari PBB telah mengevaluasi berkas yang dibuat oleh Rusia dan hasilnya adalah palsu. Kalian bisa menemukan beritanya di Reuters, tapi saya sudah cantumkan semua sumbernya di deskripsi. Jadi dokumen yang dipresentasikan oleh Tulsi Gabbard 4 slide itu sebenarnya hanyalah hasil salin dan tempel. Ini adalah versi aslinya dari Rusia. Sekarang saya juga akan tunjukkan file PDF-nya. Dan ini adalah versi yang dipresentasikan oleh Tulsi Gabbard. Perhatikan bahwa mereka pada dasarnya hanya menambahkan Cap Office of the Director of National Intelligence, slide yang ini, di mana laboratorium-laboratorium dijelaskan. Ini juga diambil dari slide Rusia, dari dokumen Rusia tahun 2022. Mereka identik, saya sudah beri garis merah dan Anda bisa melihat deskripsi yang persis sama dari dokumen Rusia ke dokumen Amerika. Mereka benar-benar identik, tidak ada perbedaan sama sekali. Grafik yang kalian lihat dari dokumen Rusia itu bahkan bukan buatan pihak Rusia. Sebenarnya itu berasal dari dokumen ini, dari Blackwich, yang pada dasarnya membahas hal-hal seperti ini. Infografis dengan semua logo ini diambil dari dokumen ketiga lainnya. Jadi, Tulsi Gabbard pada dasarnya mengambil 4 slide dari dokumen Rusia yang sudah mengambil dari dokumen lain. Terima kasih. Dia akan mendeklasifikasikannya, tapi semuanya sudah terbuka. Dokumen Rusia itu bisa diunduh, begitu juga dengan dokumen Blackwich. Dia hanya menempelkan stempel di atasnya dari Direktur Intelijen Nasional dan berkata, "Kami telah menemukan pendanaan ini. Nanti kita juga akan melihat cerita tentang pendanaannya." Perlu dicatat bahwa bahkan dalam pengungkapan besar-besaran oleh Tulsi Gabbard, tidak ada satupun yang menyebutkan tentang senjata biologis. Di sana juga ada sebuah teknik. Dalam arti, apa tekniknya? Saya bilang bahwa saya telah mendeklasifikasi dokumen-dokumen baru yang sudah sedikit saya ubah dari dokumen Rusia. Saya tempelkan stempel Amerika di atasnya, dan saya bilang bahwa saya telah menemukan pendanaan besar-besaran dari Amerika yang tidak ada seorang pun ingin kamu ketahui. Dan selesai di situ. Bukan berarti mereka bilang kami benar-benar sudah memastikan bahwa mereka sedang memproduksi senjata biologis. Mereka hanya bilang, kami telah mengungkap pendanaan ini dengan mendeklasifikasi beberapa hal yang sebenarnya berasal dari sumber terbuka. Ada juga paradoks di mana mereka menyatakan bahwa ini adalah analisis intelijen yang dibuat dari sumber-sumber terbuka. Tapi mereka tidak bilang kalau sumber-sumber itu berasal dari Rusia. Jadi, bukan soal kenapa kamu melakukannya. Karena kesimpulannya dalam laporan itu tidak ada. Mereka tidak bilang, lihat, kami sampai pada kesimpulan ini. Kesimpulannya harus kamu ambil sendiri, dan itu didasarkan pada hal yang ideologis. Kalau ada, berarti pro-Rusia. Bahkan orang Amerika juga mengonfirmasi adanya biolaboratorium. Bla bla bla, memang begitulah cara kerjanya. Saya membuatmu berpikir bahwa saya tidak mengatakannya secara jelas karena saya tidak punya buktinya. Kesimpulannya, kamu yang buat sendiri, berdasarkan pada keberpihakanmu. Itu sebuah teknik. Saya akan tunjukkan sesuatu yang sangat menarik, yang menurut saya juga lucu. Di dalam laporan lama Rusia itu juga ada beberapa peta. Ini adalah slide asli dari Gabbard yang berbicara tentang peta yang kamu lihat di sini, di mana katanya ada 40 laboratorium. Di Ukraina yang merupakan peta yang sama yang ada di dokumen Rusia. Ini adalah peta yang agak aneh. Katakanlah ketika seseorang membuat peta,
seseorang menciptakan sebuah kriteria. Jadi saya bertanya kepada penonton yang sedang menonton bersama saya membayangkan jika kalian melihat ikon-ikon kecil, kalian akan membayangkan bahwa itu menandakan keberadaan sesuatu. Keberadaan sebuah laboratorium yang dibagi berdasarkan tingkat, kalian bisa melihatnya dengan warna-warna. Jadi, tingkat 2 segitiga kecil, kuning, dan lokasi di mana laboratorium itu berada. Sekarang jika kita membaca peta, Kharkiv oke, agak samar-samar, Dnipropetrovsk oke, Luhansk, Donetsk oke. Karena bagaimanapun juga, Oblast juga membawa nama-nama kota. Kherson oke, meskipun nama Oblastnya Crimea. Nah, Crimea sudah jadi masalah. Crimea bukanlah sebuah kota. Dan itu juga bukan sebuah oblast yang membawa nama itu. Yang lainnya adalah Kiev. Kiev yang tidak ada di sini, ada di sini. Chernihiv yang tidak ada di sana, tapi terletak di timur laut Kiev. Zakarpatsia, yang bukan sebuah kota, tapi merupakan sebuah wilayah. Dan kalian mengerti bahwa ada suatu masalah, itu seperti jika saya mengatakan ada sebuah biolaboratorium di Toskana. Itu bukanlah kriteria atau bahasa yang tepat untuk sebuah analisis intelijen atau laporan intelijen. Selain itu, perhatikan bahwa dalam peta yang sama yang diberikan oleh Rusia, menurut saya itu dihasilkan dengan kecerdasan buatan. Karena siapa? Karena siapa itu Feli? Kami di dunia juga bertanya-tanya. Osin, kami menemukan Kiev di sana. Kenapa? Di sana ada sebuah desa kecil dengan 10 rumah, di mana para analis Osin juga telah menemukan citra satelitnya. Dan dalam gambar-gambar itu, dari 10 rumah itu tidak ada gudang, itu bukan 10 rumah kecil. Jadi sudah pasti tidak ada laboratorium di sana. Perhatikan bahwa bahkan di peta merah pun tidak ada satupun titik merah. Saya menggunakan legenda mereka. Ada laboratorium level 4 di mana di sana benar-benar menangani barang-barang yang rumit seperti di Spallanzani, patogen dengan tingkat yang sangat tinggi. Semua laboratorium lain level 1, level 2, dan level 3 adalah hal yang sangat umum. Agar kita bisa mengerti. Laboratorium Biosafety level 1, 2, dan 3 adalah laboratorium diagnostik kesehatan masyarakat biasa di mana wabah COVID dikendalikan. Di sana juga menangani flu burung, wabah, flu babi Afrika, dan hal-hal semacam itu. Pengungkapan besar-besaran yang dilakukan oleh Gebhardt ini bisa saja disalin dari dokumen Rusia yang sudah saya tunjukkan kepada kalian. Tapi kalian bisa mengunduhnya, inilah dokumen Rusia tersebut. Kalian bisa lihat bahwa isinya persis sama dengan dokumen Amerika. Tidak lebih dan tidak kurang, bahkan yang Amerika. Ada juga beberapa hal yang disensor, tapi kalian tetap bisa mengunduhnya, kalian akan menemukan peta yang sama persis, hal-hal yang sama. Dokumen yang telah diperiksa oleh PBB itu telah sepenuhnya ditolak. Biolaboratorium tingkat 1, 12, dan 3 jumlahnya ada 3. Sono laboratori Sangat normal, ditambah lagi dengan peta. Tidak memberikan rentang waktu. Maksudnya, laboratorium itu memang ada pada tahun 2022. Atau yang sudah ada sebelumnya. Dan jika memang sudah ada sebelumnya, karena mereka telah mengambil Donetsk dan Luhansk, seharusnya mereka sudah menguasai beberapa biolaboratorium. Biolaboratorium. Terima kasih. Mereka pasti langsung bergegas membuat laporan tentang hal-hal itu. Tapi tidak ada. Nol. Sama sekali tidak ada. Bahkan tidak juga. Mengenai Crimea, di Donetsk dan Luhansk, tidak ada bukti tentang pengembangan patogen apapun. Dan mari kita gunakan sedikit logika. Mari kita jadi orang yang suka teori konspirasi. Saya adalah Amerika. Saya ingin memprovokasi Rusia untuk menyerang Ukraina. Saya pergi membuat laboratorium yang menciptakan senjata pemusnah massal biologis, patogen, di laboratorium level 4 di Ukraina. Negara yang paling mudah disesupi oleh Rusia, yang mana? esistere. Di depan mata mereka.
Dan orang-orang Rusia dari tahun 2014 hingga sekarang tidak berhasil membuktikan apapun tentang semua laboratorium ini. Meskipun mereka memiliki kemampuan infiltrasi yang sangat besar di dalam negara dan di perbatasan. Tentu saja, karena kita harus mempermudah segalanya bagi mereka. Terima kasih kepada Indri, Broken Bulb, siaran langsung parametri, dan vaksin terbaik melawan kebodohan. Saya doakan kesuksesan untuk kalian semua, semoga proyek kalian berhasil. Terima kasih. Tunggu dulu, karena cerita ini belum berakhir di sini. Laporan dari Gebhardt sama sekali tidak memberikan bukti apapun, katanya. Akhirnya kami telah mengungkapkan bahwa ada pendanaan tersembunyi ini. Pendanaan ini memang tersembunyi. Dokumen Verturanitz. Rilasciato americano Tidak, yang bisa kalian temukan dengan mudah. tranquillamente online. Departemen Pertahanan. Kerjasama terkait pengurangan program-program biologis dan aktivitasnya. Menghindari di Ukraina, semuanya bersifat publik. Dokumen-dokumen ini dipublikasikan oleh negara Ukraina, oleh Departemen Luar Negeri Amerika, oleh Kedutaan Ukraina, oleh Kedutaan Amerika, oleh Kedutaan Ukraina yang dibuat oleh Amerika. Dan sejak 2005 sudah ada program ini. Ini adalah beberapa hal, sejak 2005 sudah ada program ini. 2005. Amerika Serikat telah menginvestasikan sekitar 200 juta di Ukraina sejak 2005 untuk mendukung 46 laboratorium Ukraina, lokasi diagnosis, dan sebagainya. Untuk meningkatkan tingkat keamanan biologis, keamanan, dan pengawasan terkait manusia dan hewan. Semuanya sudah dipublikasikan. Tidak ada pengungkapan apapun. Semuanya bersifat publik. Jadi, kita pada dasarnya memiliki seorang direktur intelijen nasional yang mengutak-atik sebuah berkas yang sebenarnya sudah disensor. Dia menempelkan cap Amerika di atasnya. Dia bilang itu sudah dideklasifikasi, tapi analisisnya didasarkan pada sumber terbuka, yang secara alami memang terbuka, jadi tidak ada yang perlu dideklasifikasi di sini, yang mengungkapkan mega konspirasi pendanaan untuk biolaboratorium yang sebenarnya bersifat publik. Ini adalah perjanjian yang juga dapat diunduh dari situs-situs Ukraina antara Amerika Serikat dan Ukraina. Ditandatangani pada 29 Agustus 2005. Mari kita ke halaman 3. Perjanjian antara Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan Menteri Kesehatan Ukraina mengenai kerjasama di bidang pencegahan proliferasi, teknologi, patogen, dan hal-hal lain yang dapat digunakan dalam pengembangan senjata biologis. Semuanya bersifat publik. Tidak ada konspirasi. Tidak ada yang menyembunyikan hal-hal ini di sini. Lalu, abaikan saja apa yang dikatakan para jurnalis dari satu pihak atau pihak lain dan sebagainya. Semua hal ini saya temukan secara online. Di situs-situs milik mereka yang secara teori sedang menyembunyikan semuanya, jadi milik orang Ukraina dan Amerika. Itu saja, semuanya adalah hal-hal yang bersifat publik. Kalian bisa menemukan tautannya di deskripsi. Jadi, cerita bahwa dia telah mengungkap entah dokumen luar biasa apapun, semuanya adalah hal-hal yang bersifat publik. Tidak lebih dan tidak kurang. Kalian bisa mengunduhnya sendiri. Selain itu, Kedutaan Amerika di Kiev yang mempublikasikan hal-hal ini. Lihat, saya akan taruh semua tautannya di chat karena saya memang selalu mencantumkan sumber, selalu di akhir. Ini adalah dokumen Amerika tahun 2019 yang membahas tentang pendanaan. Yang sebelumnya adalah dokumen dari kedutaan. Ini adalah dokumen dari Departemen Pertahanan Amerika tanggal 11 Maret 2022. Semuanya adalah dokumen yang bisa kalian unduh. Ini adalah siaran pers dari Tulsi Gebhardt. 4 slide yang diambil dari sana-sini. Maksud saya, semua ini bukanlah rahasia, tidak lebih dan tidak kurang. Ini adalah dokumen asli dari Rusia. Tautan terakhir sudah saya kirimkan di chat. Ini adalah tautan dari PBB yang sudah melihat dokumen yang diajukan oleh Rusia pada tahun 2022. Ini semua adalah dokumen yang bisa kalian unduh dengan mudah. Saya berikan tautan aslinya, bukan tautan pendek dari YouTube atau Telegram. Ini adalah tautan langsung ke situs yang menampung dokumen-dokumen tersebut.
Dan ini adalah dokumen asli dari Black and Fitch. Dari situs mereka. Apa inti ceritanya? Saya tidak tahu kenapa dia melakukannya. Tapi dari sudut pandang logika, itu tidak masuk akal. Benar-benar tidak masuk akal. Justru fakta bahwa menyatakan bahwa kamu mendeklasifikasi dokumen yang sebenarnya sudah tersedia untuk umum. Tapi bukan karena mereka mengambilnya dari sumber terbuka, lalu mereka menganalisisnya ulang. Karena tidak ada analisis sama sekali. Mereka benar-benar hanya mengambil slide-slide Rusia, dan bahkan mereka menyensor beberapa bagiannya. Tapi faktanya, semua dokumen ini sudah beredar, beberapa bahkan sudah ada selama 15 tahun. Maksudnya, perjanjian-perjanjian itu dari tahun 2005, beberapa dari tahun 2019. Dan sebagainya. Jadi satu-satunya tujuan dari operasi seperti ini adalah untuk mendaur ulang informasi. Yaitu menciptakan narasi palsu yang didasarkan pada hal-hal dalam tanda kutip kali ini dengan pola Amerika bukan pola Rusia. Yang jelas Rusia adalah pihak yang terlibat. Jadi menurut saya yang merilisnya adalah orang Amerika. Semua orang, kalau orang Amerika juga bilang begitu, berarti itu benar. Sebenarnya, kalau seseorang melihat semua hal itu akan sadar bahwa itu benar-benar salah. Jadi, silahkan kalian punya pendapat masing-masing. Saya sudah memberikan dokumennya, kalian bisa melihatnya sendiri. Jadi, menurut saya, ini bukan soal opini atau hal semacam itu. Silahkan kalian lihat sendiri apa itu klasifikasi biosafety level. Peta Rusia yang sama juga tidak menunjukkan adanya laboratorium level 4. Di Ukraina, ini adalah 4 slide yang dirilis oleh kantor Direktur Intelijen Nasional. Semua data yang ada di sini diambil langsung dari slide Rusia. Tapi bahkan DC pun tidak mengolah ulang. Ambil tulisan yang sama, lalu kamu olah ulang, kamu buat sendiri tabelnya. Tidak, itu pun tidak dilakukan. Maksudku, benar-benar copy-paste pakai Paint. Jadi levelnya seperti ini. Perhatikan bagian mana yang dia sensor. Bagian-bagian di mana jelas terlihat bahwa itu adalah dokumen lama dan berasal dari dokumen Rusia. Dideklasifikasi oleh Gebhardt pada 23 April 2026. Sayangnya, hal ini sudah online selama 4 tahun. Tidak lebih dan tidak kurang. Jadi, kenapa banyak orang membicarakan biolaboratorium ini? Karena kalau kalian mengambil 2 orang yang sedang mengobrol, satu pro-Rusia dan satu lagi juga pro-Rusia, yang tidak pro-Rusia akan menyangkal bahwa itu ada. Karena sulit untuk menjelaskan hal-hal seperti ini. Sementara yang pro-Rusia akan mengatakan bahwa itu ada karena tuh si Gebhardt mengonfirmasinya. Hal seperti ini bukan soal opini. Jika saya mengambil dokumen Rusia dan itu identik dengan dokumen milik Gebhardt, dan dokumen Rusia itu memang dibuat dengan sangat buruk, tidak banyak yang bisa dikatakan tentang dokumen tersebut. Niat penipuan dari operasi ini jelas, apalagi ini terjadi tak lama sebelum dia meninggalkan jabatannya karena dia akan segera pergi. Pertanyaannya tadi, itu pertanyaan yang bagus. Tapi itu pertanyaan yang bagus. Tapi jika mereka tahun 2005, pertanyaannya adalah, apakah memang perlu dilakukan di Ukraina? Tidak, itu tidak perlu dilakukan di Ukraina. Apakah mereka melakukannya? Lihat, pertanyaan ini luar biasa. Sebagian besar laboratorium tidak dibuat, mereka sudah ada sebelumnya, dan itu milik Uni Soviet. Ketika kamu memiliki patogen dengan tingkat tertentu, sulit untuk membuangnya. Jadi setidaknya setengah dari laboratorium ini berasal dari Uni Soviet. Dan orang Ukraina tetap mempertahankannya, tentu saja. Laboratorium itu berbahaya karena mereka tidak punya banyak uang untuk bisa merawat semuanya. Jadi orang Amerika, kalau kamu lihat juga apa yang tertulis dalam perjanjian tahun 2005, mereka juga menyuruh untuk membongkarnya. Sebagian itu memang soal kita lihat saja dulu. Uang untuk merawat beberapa, yang lain harus dibongkar, dikelola, dan sebagainya. Dengan dukungan dana dari luar negeri. Karena itu termasuk, saya tidak bisa membacakan untuk kalian. 100 juta itu tertulis dalam dokumen. Tapi itu juga termasuk dalam perjanjian pembongkaran nuklir. Itu juga
Ada juga pembicaraan tentang pembongkaran nuklir. Di dalamnya semua senjata, bukan hanya yang bakteriologis, laboratorium, hal-hal seperti itu. Memang ada pembicaraan tentang mari kita bantu mengelola semuanya. Kalau kalian baca dokumen tahun 2005 tentang proliferasi senjata, di situ juga banyak dibahas soal nuklir, bukan hanya soal biologis, dan itu menarik. Lihat, bermaksud untuk melaksanakan perjanjian antara Amerika Serikat dan Ukraina mengenai bantuan kepada Ukraina dalam penghapusan senjata nuklir strategis dan pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal. Jadi itu berkaitan baik dengan nuklir yang sudah dilakukan dan itu memang sudah ditangani secara prioritas. Sebelumnya, laboratorium-laboratorium ini bukan berarti tidak berguna. Mereka juga menjalankan fungsi sosial dan terus menjalankan fungsi sosial. Semuanya dilakukan tentu saja bersama Pusat Kesehatan Epidemiologi di Kiev, lembaga penelitian lain di Odessa, dan tempat-tempat lainnya. Jadi ini adalah program yang lebih luas. Ini adalah bagian dari programnya, karena di dalamnya tentu saja juga ada studi tentang patogen dan hal-hal semacam itu. Jadi bukan berarti mereka menciptakannya dari nol, mereka juga membantu memelihara hal-hal lama, warisan dari Soviet. Jadi ini adalah pembahasan yang jauh lebih luas. Seseorang harus membaca seluruh dokumen untuk memahami berapa banyak hal lain yang diatur oleh perjanjian ini. Dan pendanaan ini tidak hanya berkaitan dengan bagian biolaboratorium dan sebagainya, tapi juga berkaitan dengan gas, agen kimia, dan banyak hal lainnya selain nuklir. Jadi tidak semuanya adalah laboratorium lama. Pasti juga ada laboratorium yang baru dibuat. Karena mungkin peralatannya sudah tua, dan di wilayah itu tidak ada. Tidak hanya satu, tapi banyak yang sudah ada sejak lama. Tidak heran, peta Rusia juga mencakup hal-hal yang sangat-sangat lama, dari zaman Soviet. Dokumen-dokumennya dibuat, dan orang-orang Rusia membuatnya secara sembarangan. Fakta bahwa kamu menandai ada laboratorium kurang lebih di Crimea, itu tidak berarti apa-apa. Siapa yang datang ke tempat yang salah? Cherny yang datang ke tempat yang salah. Maksudnya, orang Rusia tidak tahu geografi Ukraina. Kurang meyakinkan kalau kamu membuat laporan tentang mereka, jika dari 100 halaman tentang di mana laboratorium yang kamu tuduhkan itu berada. Dan kamu tidak bisa menandai di peta lokasi-lokasi Cherny yang posisinya benar-benar salah di peta. Beberapa laboratorium ditempatkan di kota, yang lain di wilayah, kurang lebih begitu. Maksudku, kamu paham kan kalau peta yang dibuat seperti ini itu karena ada kesalahan dari siapa? Karena ketika kamu minta kecerdasan buatan untuk membuat peta, hal seperti ini bisa saja salah. Karena kedekatan, mungkin dia salah menukar satu lokasi dengan lokasi lainnya. Ada dua tempat yang namanya sama, tapi yang satu adalah desa dengan 10 rumah, dan yang lainnya adalah ibu kota. Ada banyak kesalahan, benar-benar karena pendekatan yang kurang tepat, jelas dari satu generasi. Beberapa kecerdasan buatan tidak diberikan instruksi yang benar, dan dia melakukannya seadanya. Karena kalau ada yang mau meyakinkan saya bahwa orang Rusia tidak tahu geografi Ukraina, itu omong kosong, seperti kata orang. Jadi, seperti yang kalian lihat, kalian sudah punya semua dokumennya. Kalian bisa mengunduhnya, melihatnya, membandingkannya, dan kalian bisa dengan mudah melihat bahwa itu hasil salin tempel. Tidak lebih, tidak kurang. Bukankah itu hanya nama-nama yang dibuat oleh orang Rusia untuk kepentingan mereka sendiri? Laporan itu dibuat dalam bahasa Inggris oleh orang Rusia dan diserahkan ke PBB. Jadi tidak ada kesalahan, tidak lebih, tidak kurang. Dan mungkin itu bukan satu-satunya masalah dalam laporan itu. Di situ kita sampai pada masalah lain yang juga perlu dibongkar. Karena kekacauan memang banyak terjadi belakangan ini. Beberapa hari yang lalu terjadi pengeboman seperti biasa. Dan sebuah studio film bersejarah di Kiev terkena serangan. Orang mungkin akan bilang, ya sudah, apa pentingnya Dovzhenko Film Studio?
Saya sudah pernah membahasnya. Di sana juga disimpan film-film bersejarah dan hal-hal semacam itu. Dan orang akan bilang, kenapa kamu membicarakan hal ini? Karena dia berbohong. Sekarang sedang ramai soal biolab, tapi tidak ada bukti apa-apa. Karena kalau seseorang membaca laporan dari Gabara, di situ hanya disebutkan bahwa mereka menemukan pendanaan. Tapi tidak disebutkan bahwa mereka menemukan ada pengembangan sesuatu atau hal-hal semacam itu. Dia melempar isu itu begitu saja dan membiarkan setiap orang membuat versinya sendiri. Tweetnya memang memanfaatkan kewibawaan sendiri dalam membangun sebuah narasi. Tapi aku tidak benar-benar memberitahumu apa yang sebenarnya kutemukan. Aku menyampaikannya secara umum, supaya kamu sendiri yang menarik kesimpulanmu sendiri. Mereka tidak memberi cap mereka sendiri, kita hanya bilang, ini yang kita lihat. Pada dasarnya, studio film Dovzhenko ini diserang, menghancurkan koleksi kostum, seingatku, film, dan hal-hal semacam itu di Ukraina. Dan beredar beberapa foto. Seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah tangkapan layar video, bisa dibilang asli, dari video yang dirilis oleh entitas Ukraina. Kenapa jadi heboh? Sekarang saya akan jelaskan video aslinya. Ini adalah video yang disebarkan ulang oleh propaganda Rusia. Ini adalah beberapa frame, bukan sebuah video. Satu frame saja. Perhatikan lembaran logam ini dengan lubang-lubang ini. Pada dasarnya, Rusia menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam studio itu, orang Ukraina sedang memproduksi drone. Karena ini adalah sayap drone. Lihat. Lihat, lubangnya memang cocok. Sebenarnya argumen dari pihak pro-Rusia adalah bahwa di dalam studio bersejarah ini sedang diproduksi drone. Ada dua masalah kecil. Satu, drone tidak terbuat dari lembaran logam. Drone terbuat dari bahan yang sangat ringan. Jika mereka memiliki beban seberat ini di atasnya, mereka semua akan hancur. Pertama. Kedua, ini adalah petugas. Video aslinya dari berita televisi Ukraina. Dia menyingkir. Mereka juga terlihat berkarat, tapi bahan plastik yang digunakan untuk membuat drone sangat ringan. Dengan berat seperti itu, semuanya pasti akan remuk. Tapi malah terlihat seperti lembaran logam, karena ya memang terlihat seperti lembaran logam. Karena kecerdasan buatan yang digunakan untuk memanipulasi tampilan layar di video itu telah melakukan upskilling. Ini adalah apa yang telah diperlihatkan oleh pihak Rusia. Perhatikan bahwa batu-batunya terlihat jelas, sayap drone juga terlihat jelas, dan sebagainya. Ini adalah video aslinya. Video asli tentu saja kualitasnya sedikit lebih rendah. Kurang lebih seperti itu bisa dibilang. Ada kumpulan barang-barang rongsokan dari kehancuran yang tidak begitu jelas. Ini adalah gambar aslinya, sedangkan ini adalah gambar yang sudah dimodifikasi dengan upskilling oleh kecerdasan buatan. Sekarang, jika seseorang pernah menggunakan Photoshop, dan saya sering menggunakannya untuk membuat sampul, jika saya ingin menghapus misalnya pohon-pohon ini dari Photoshop, saya memintanya untuk mengisi kekosongan itu secara perkiraan. Artinya, dia akan mengambil elemen-elemen yang paling dekat dan pada dasarnya mengisi bagian itu juga dengan memanfaatkan konteksnya. Oke, konteksnya. Masalahnya apa saat kamu melakukan upskilling? Sungguh konyol bahwa pada versi resolusi rendah yang ditampilkan dalam video Ukraina, garis-garis pembatas plat logam terlihat jelas. Sementara pada versi katakanlah definisi tinggi yang dirilis oleh Rusia, garis-garis pembatas plat logam itu menghilang. Dan bahkan muncul batu bata seperti yang bisa kamu lihat, di sini tidak ada, di sini ada.
Beginilah cara kerja upscale atau ketika Photoshop mencoba mengisi sesuatu yang tidak dipahaminya dengan sesuatu yang dipahaminya. Jadi tumpukan puing-puing tak berbentuk ini pada dasarnya berubah menjadi tumpukan batu bata. Ia mengisi dengan apa yang masuk akal, tidak lebih dan tidak kurang. Ini disebut pengisian berdasarkan konteks sekitar. Ini adalah fitur yang ada di Photoshop dan juga di berbagai kecerdasan buatan. Kesimpulannya, alasannya adalah mereka tidak menyerang studio semata-mata karena itu studio, tetapi karena di sana diproduksi drone. Sebenarnya, seperti yang bisa dilihat pada gambar aslinya, sama sekali tidak ada kemiripan. Dan memang tidak masuk akal mengingat bagaimana benda-benda itu dibuat. Bahan-bahan drone itu pasti akan hancur oleh berat batu bata sebesar itu. Di sana ya, trik-trik seperti ini sering sekali terjadi dan orang-orang mudah tertipu karena tentu saja tergantung pada ideologi, bukan berarti kamu mau repot-repot. Melihat sendiri seperti apa sebenarnya keadaannya. Mari kita bahas kisah tokoh ini yang cukup unik. Tentu saja, tentu saja. Di sini juga kita membicarakan Simeon Skepesky yang merupakan seorang pembangkang Rusia yang tinggal di Polandia, tepatnya di dekat perbatasan Belarusia, dan dia banyak membuat, katakanlah, karya seni yang tentu saja sangat mengganggu Putin. Tapi saya harus jujur di sini, semua orang yang sangat pro-Ukraina, kaum Atlantisis, dan sebagainya, menggambarkan sosok ini sebagai orang malang, anti-Rusia, seniman, dan lain-lain. Jadi, terima kasih. Ya, tapi ada juga hal lain. Dia tidak hanya menyerang Putin, Kadyrov, dan lain-lain. Jadi ada juga sejarah orang-orang yang dibunuh yang akan kita lihat nanti oleh pihak Rusia atau yang mereka buru, seperti pilot yang melarikan diri ke Spanyol dan sebagainya. Jadi sangat mungkin dia memang mengganggu. Tapi dia juga mengganggu pihak Ukraina. Sekarang di sini kita melihat beberapa gambar dirinya, tapi dia juga membuat gambar-gambar ini. Jadi ini adalah gambar yang juga dibuat olehnya, di mana ada Yermak yang sedang menggendong Zelensky. Zelensky digambarkan dengan hidung besar secara karikatural seperti orang Yahudi, yang sedang kencing di belakang seseorang yang jelas-jelas seorang kosak. Dan sama juga di sisi lain Putin dengan orang-orangnya. Jadi ini adalah sebuah kritik di mana para penguasa pada dasarnya menertawakan dan kencingi orang-orang miskin dari kedua negara yang sebenarnya sedang berperang. Seperti yang bisa dilihat, mereka saling menekan mata satu sama lain. Jadi untuk propaganda kritisnya ini silahkan kalian lihat sendiri dari satu sisi maupun sisi lainnya. Dia juga pernah masuk ke situs Mirosfest yang merupakan situs Ukraina di mana mereka melaporkan pada dasarnya tokoh-tokoh yang anti-Ukraina atau yang dicari katakanlah karena aktivitas mereka anti-Ukraina. Jadi, dia tidak disukai baik oleh orang Ukraina maupun orang Rusia. Saya berikan ini demi kejujuran, hanya untuk menunjukkan bahwa dia memang sosok yang agak nyentrik. Sejujurnya, di Polandia mereka menangkap 2 orang Belarus yang mencoba masuk ke kedutaan Belarus atau mungkin konsulat di Polandia. Jadi, kita tahu bahwa mereka adalah 2 orang Belarus, jadi kecil kemungkinan orang Ukraina akan menggunakan orang Belarus. Dan bagaimanapun juga, hampir 90% dari seni, propaganda, dan kritiknya berfokus pada Putin, Kadyrov, Gerasimov, Shoigu, dan lain-lain. Jadi, kemungkinan besar mengingat juga sejarah panjang aktivitas Rusia terhadap para pembangkang, sangat mungkin bahwa dalangnya adalah orang Rusia. Jadi, saya akan tunjukkan juga penangkapannya. Biasanya, tekniknya adalah merekrut orang, menyuruh mereka menjalankan misi, lalu membayar mereka dengan kripto, dengan mata uang kripto. Ini adalah penangkapan salah satu dari 2 orang yang mencoba. Di konsulat atau di kedutaan Belarusia di Polandia. Aparat penegak hukum menangkapnya tepat di pintu masuk. Mungkin mereka sudah menduganya bahwa dia akan melakukan ini.
Jadi setidaknya salah satu dari mereka sudah, entahlah. Saya rasa mereka juga menangkap yang kedua. Yang kedua juga sudah ditangkap. Namun menurut saya kemungkinan besar mereka adalah orang Rusia. Ada seorang pengguna X yang baik yang juga mengikuti saya yang telah membuat rekonstruksi semua kasus. Bukan hanya kasus Simeon Skrepetsky, kartunis itu dan lain-lain, tapi juga semua yang terjadi sebelumnya. Misalnya pada Februari 2024, Maxim Kuzminov, pembelot Rusia yang menyerahkan helikopter ke Ukraina, ditemukan tewas di Alicante, Spanyol. Pada Maret 2024, Leonid Volkov, rekan kerja Navalny, diserang dengan palu di depan rumahnya di Vilnius. 2 warga Polandia kemudian ditangkap di Polandia. Faktanya, dia juga mempublikasikan beberapa hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan Polandia menunjukkan bahwa jumlah penangkapan untuk kasus spionase dan tersangka meningkat sekitar 10 kali lipat dibandingkan tahun 2022. Pada Maret 2024, sebuah gudang di London yang berisi generator dan perangkat Starlink yang ditujukan untuk Ukraina dibakar. Serangan itu diorganisir melalui jaringan Wagner. Dan masih banyak kasus lainnya seperti yang bisa dilihat selalu terkait dengan aksi-aksi yang dilakukan, terutama dengan merekrut orang secara online. Saya merekrut kamu, saya bilang pergi lakukan hal itu, kalau kamu melakukannya, saya akan mengirimkan pembayaran. Jadi, meskipun kamu menangkap sel-selnya atau menggagalkan sel tersebut, kamu tidak membongkar sistemnya. Karena sistemnya melewati berbagai tingkat perantara. Lalu yang lainnya, pada Juli 2024, ada alat pembakar yang disamarkan sebagai alat pijat listrik yang terbakar di sebuah hub DHL di Ipsia dan Birmingham. Menurut intelijen Barat, itu adalah uji coba Rusia untuk memeriksa kemungkinan membakar pesawat kargo yang menuju Amerika atau Ukraina. Pada Juli 2024, jika kalian ingat, mereka telah menggagalkan rencana untuk membunuh Armin Paperger, CEO Rheinmetall. Mei 2025, serangkaian kebakaran melanda properti yang terkait dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Sebuah mobil dan 2 rumah di wilayah utara. Di London, koordinatornya yang dikenal di Telegram sebagai El Moni, terhubung dengan Name No Name 057, sebuah kelompok peretas yang juga terkait dengan Federasi Rusia. Jadi seperti yang kita lihat dan ini terus berlanjut. Seperti yang kita lihat, ada sejarah panjang aktivitas dalam hal ini. Jadi, kemungkinan besar itu memang mereka. Tapi, dia juga tidak terlalu disukai oleh orang Ukraina. Orang itu suka menyerang sana-sini. Dia memiliki pandangan tentang kekuasaan yang tidak hanya anti Putin, tetapi juga anti kemapanan secara umum. Kemungkinan besar, dia juga pernah membuat karikatur tentang pemimpin-pemimpin lain, hal-hal seperti itu, meskipun kemudian dia lebih fokus. Jadi, banyak orang meminta saya untuk membicarakan tentang Elvira Nabiullina, karena ada pernyataan dari Peskov yang mengatakan bahwa dia sedang sakit. Dia bilang, jangan beri ruang pada teori-teori aneh. Karena seharusnya dia hadir di forum Sankt Petersburg dan di pertemuan lain sebelumnya, tapi dia tidak datang. Bahkan Peskov pun membuat pernyataan ini. Sebenarnya dia seharusnya hadir di konferensi pers pada 19 Juni, jadi 2 hari lagi. Jadi dalam 2 hari lagi kita akan tahu di mana Nabiullina. Karena kalau dia tidak muncul, bahkan di yang ketiga, saya khawatir jangan-jangan masuk angin yang dia alami itu karena jendela yang terbuka. Dan kalian tahu, ketika saya bicara soal jendela yang terbuka, kalian pasti tahu tradisinya, maksud saya. Memang menarik melihat bahwa di forum Saint Petersburg dan di pertemuan lainnya, yang membicarakan soal perbankan adalah Putin, bukan Nabiullina. Dan itu sudah cukup lama terjadi. Sudah lama dibicarakan bahwa Nabiullina tidak mendukung perang dan sudah lama ingin menahan pengeluaran. Karena bagaimanapun juga, dia memang orang yang kompeten, harus diakui. Bukan berarti dia tidak kompeten, memiliki direktur bank sentral seperti Nabiullina itu sudah bagus, mengingat situasi di Rusia. Tapi bisa dibilang dia agak berbenturan dengan Putin. Dan anehnya, dalam 2 pertemuan terakhir, justru Putin yang membicarakan masalah ekonomi, suku bunga,
bank sentral, hal-hal seperti itu, bukan dia. Kalau tidak salah, masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2027 atau sekitar itu. Kita akan lihat apakah dia muncul lagi. Kalian sudah bertanya, tapi selain dari apa yang sudah dikatakan atau berapa kali dia tidak hadir, tidak ada yang bisa dikatakan. Dalam 2 hari lagi kita akan tahu kebenarannya. Kalau dalam 2 hari lagi mereka mengarang alasan lain bahwa dia masih sakit, cuti, sakit, dan hal-hal semacam itu, ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Mungkin mereka tidak menyingkirkannya, tapi pasti mereka sudah mengantarnya sampai ke pintu. Karena menurut saya dia tidak setuju. Dia punya kebijakan yang menurutnya tidak sah secara fiskal dibandingkan dengan situasi Bank Sentral Rusia. Selain itu, dia adalah salah satu penasihat paling terpercaya, selalu berada di samping Putin. Bayangkan saja, dia sudah di sana selama 10 tahun, bukan waktu yang singkat. Ketidakhadiran karena sakit telah menjadi isu politik, apalagi dia sudah menjadi sasaran kritik dari para pengusaha Rusia. Karena keputusannya menaikkan suku bunga menjadi 21 pada tahun 2024. Sebuah langkah yang bertujuan untuk menahan inflasi dan sayangnya berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Dari 4,9 pada tahun 2023 menjadi 1 pada tahun 2025. Jadi kita akan melihat apa kebenaran tentang Nabi Ulina dalam beberapa hari ke depan, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi saya tidak akan membuat teori aneh karena buktinya akan segera terlihat. Dan kita akan tahu jika mereka membuat alasan lain, saya juga mulai sangat meragukannya. Saya perhatikan akhir-akhir ini banyak yang membicarakan kemungkinan serangan Rusia dari Belarus. Saya juga melihat di banyak situs dan juga kanal YouTube analisis yang membicarakan kemungkinan Rusia menggunakan Belarus atau melibatkan Belarus dalam perang. Sebenarnya pernyataan terakhir yang dibuat oleh Lukashenko menunjukkan bahwa dia tidak berniat untuk terseret. Dalam arti apa? Dia sendiri yang mengatakannya secara langsung. Dia juga merujuk pada Zelensky. Lukashenko telah meminta maaf kepada Zelensky atas pernyataannya yang keras. Dia bilang, jika Vladimir Alexandrovich Zelensky tersinggung, saya minta maaf kepadanya atas kata-kata ini. Mungkin saya seharusnya tidak mengatakannya, karena dia masih dalam keadaan perang. Selain itu, dia sangat memahami bahwa dari Belarus dan terutama dari saya secara pribadi, tidak seharusnya mengharapkan tindakan militer. Terima kasih. Maksudnya, dia menunjukkan bahwa mereka sangat rentan secara militer dan jika Ukraina mulai menyerang Belarus dengan cara yang sama seperti menyerang Rusia, mereka tidak akan mampu mempertahankan diri. Jadi dia bilang, kami sangat memahami bahwa struktur pendukung utama kami, industri dan logistik kami akan berada di bawah serangan seperti yang telah mereka nyatakan. Mereka sudah merencanakan 500 target seperti ini di wilayah Belarus. Jadi Belarus juga siap untuk kami. Jika mereka menyerang Kiev dari wilayah Belarus, garis depan akan meluas hingga 1.500 km. Dan dengan jalannya perang saat ini, kami dan Rusia tidak akan mampu melindungi wilayah ini. Ngomong-ngomong, hari Jumat kita akan siaran langsung bersama Eduardo Fontana tentang pertahanan Moskow. Dan bagaimana jumlah sistem anti udara Rusia tidak cukup untuk melindungi semuanya. Kalau kalian ingat, saya pernah siaran langsung beberapa waktu lalu, judulnya Ada Yang Mahal Lorso, di mana saya menunjukkan bagaimana orang Ukraina secara sistematis di front Kherson, Crimea, Zaporizhia, menghancurkan radar, sistem peringatan dini, sistem Buk, Pansir, S-300, S-400. Ini secara de facto menciptakan situasi di mana pertahanan mereka jadi terlalu tipis. Jika kita menghubungkan serangan-serangan ke Moskow, misalnya ke kilang minyak atau yang sebelumnya, kita menyadari bahwa orang Rusia berada dalam kondisi di mana Moskow harus bertahan. Secara politik, mereka juga bertahan. Saat ini, Moskow memiliki lebih banyak sistem anti pesawat daripada seluruh garis depan Kherson, Crimea, dan Zaporizhia jika digabungkan. Jadi di satu sisi Ukraina telah menghancurkan, bahkan mereka sedang melakukan serangan besar-besaran terhadap logistik Rusia di sepanjang jalur Mariupol, Melitopol, dan Crimea. Dan di sisi lain, sesekali mereka mengusik Moskow dan tidak memperkuatnya, sehingga Moskow harus dipertahankan.
Hal itu membuat Rusia harus semakin banyak menyerap atau menggunakan kemampuan pertahanan udaranya. Jadi, pertahanan mereka makin keteteran, dan itu memang hasil yang sengaja diciptakan lewat aktivitas Ukraina. Nanti kita akan lihat lebih jelas di data. Tapi coba kalian cari lagi live sekitar sebulan atau sebulan setengah yang lalu, di mana saya benar-benar menunjukkan data ini. Dan saya memang membicarakan kemungkinan ini. Kalau kita hubungkan dengan Ukraina yang telah menerima beberapa bom berpemandu dari Amerika dengan pendanaan dari Eropa, mereka juga telah mengembangkan kit untuk bom luncur mereka sendiri. Mereka juga semakin sering berlatih dengan F-16 dan Mirage 2000. Gabungkan semua hal ini dan kemungkinan besar mereka akan mulai secara bertahap. Kemungkinan besar mereka akan mulai menjatuhkan bom di sektor Kherson, Zaporizhia, atau daerah sejenisnya. Setelah sistem anti-udara Rusia di wilayah tersebut sangat melemah atau kehilangan kekuatan anti-udaranya demi melindungi wilayah yang lebih sensitif dan lebih penting secara politik. Berita terakhir, lalu kita akan beralih ke masalah di lapangan. Beberapa jam yang lalu, pihak Ukraina telah mengungkapkan kendaraan bawah laut baru ini bernama Sea Trident, Trisula Laut, dan pada dasarnya adalah drone bawah laut yang memiliki potensi ledakan besar. Jika alat ini bersentuhan dengan kapal armada hantu atau bersentuhan dengan kendaraan, sebuah kapal militer akan meledak. 1000 kg bahan peledak. Jembatan Kherson juga tidak akan bertahan jika beberapa alat ini menabrak tiangnya. Dan jika saya boleh menebak, kita akan melihat mereka beraksi. Bahkan ketika mereka menunjukkannya kepada kita, itu berarti mereka sudah beroperasi. Terima kasih. Saya bisa menggabungkan drone di permukaan dengan drone bawah laut ini. Ini pada dasarnya adalah kapal selam kecil. Ini agak mirip dengan konsep babi laut kita dari Perang Dunia Kedua, tapi sepenuhnya otonom. Bisa menyelam hingga 60 meter, tidak terlalu cepat. Kecepatannya mencapai 10 knot, sekitar 18,5 km per jam. Jadi butuh waktu berjam-jam untuk sampai ke Sevastopol, atau ke sisi lain di Laut Azov, atau ke sisi lain di Pantai Laut Hitam. Namun kapal itu akan berada pada kedalaman 50-60 meter, jadi sangat sulit untuk dideteksi. Tentu saja Rusia punya jaringan sonar mereka sendiri dan sebagainya, tapi itu benar-benar seperti porchetta isi yang lezat. Untuk menggunakan perumpamaan dari kita, pasti kita akan segera melihatnya beraksi. Jadi untuk menutup bagian, katakanlah bagian berita, debunk dan sebagainya, pasti orang-orang Ukraina telah membalas serangannya mengenai gereja dan studio dengan serangan ke kilang minyak di Moskow. Faktanya, kilang minyak ini sangat penting karena kilang ini menghasilkan setidaknya 40% dari seluruh bensin yang digunakan di Moskow. Namun yang menarik adalah mereka berhasil menyerangnya. Meskipun ada peningkatan sistem pertahanan Moskow yang memiliki 3 lapisan konsentris sistem pertahanan yang bahkan dipasang di atas gedung-gedung dengan derek, tapi ini menimbulkan masalah politik, karena pasti Moskow yang diserang harus meningkatkan perlindungan mereka lebih lagi. Dan jika mereka benar-benar kekurangan sistem pertahanan, ya mau tidak mau. Dan ini adalah sebuah evolusi seperti ini. Masalah politik apa yang timbul karena Moskow sedang diserang? Mana yang akan kamu lindungi jika kamu tidak punya cukup? Ini adalah situasi yang diciptakan oleh orang Ukraina dan yang harus benar-benar dihadapi oleh orang Rusia. Kita sudah melihatnya, mereka juga melakukannya di Sankt Petersburg, tepat saat ada forum internasional. Tapi itu hanya berjarak sekitar 10 km dari Forum Ekonomi Internasional Rusia. Di belakang terlihat asap hitam dari serangan Ukraina, jadi itu sangat merusak citra.
Kamu ditanya mana deterjen yang terbaik. Dan kalau kamu lihat, aku mencari deterjen, aku mencari model miniatur, kamu tunjukkan model miniatur itu padaku. Jadi, faktor-faktor ini akan kita bahas lebih lanjut. Menggabungkan semua yang sudah saya katakan di siaran langsung sebelumnya dengan semua sumber, juga riset yang telah dilakukan oleh Fontana, kita akan menggabungkan semuanya dan kita akan mendapatkan gambaran yang lebih besar, lebih luas, dan lebih menyeluruh bisa dibilang tentang permasalahan ini. Ada banyak serangan terhadap Sevastopoli. Kota itu cukup terlindungi, relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah lain di Crimea. Tapi pelindungannya agak berkurang sejak mereka memindahkan sebagian besar armada dari Sevastopoli. Mereka bisa menghemat, mereka lebih memilih untuk memindahkan sistem pertahanan udara dan sebagainya ke daerah Rostov. Jadi, Sevastopoli tidak lagi begitu sering digunakan oleh Rusia, justru karena kota itu sangat rentan. Jadi itu tidak lagi begitu vital. Mereka lebih memilih untuk mundur, mengambil langkah mundur, dan bertahan lebih dalam. Karena bagaimanapun juga, sistem drone Ukraina memiliki keterbatasan. Selain itu, semakin jauh jaraknya, semakin besar kemampuanmu untuk menyadari serangan dan melakukan intervensi. Misalnya, ketika orang Iran meluncurkan drone ke Israel, butuh waktu 6 jam untuk sampai. Jadi praktis ada banyak waktu untuk menyerang mereka, menyerang lagi, dan sebagainya. Jadi semakin jauh jaraknya, semakin sulit juga. Namun harus dikatakan bahwa orang Ukraina telah menemukan cara-cara yang semakin banyak, cara-cara kreatif untuk menyerang ancaman di bawah laut. Tidak banyak lagi yang tersisa dari armada Rusia, atau setidaknya armada Rusia sekarang sudah tidak banyak berkontribusi lagi. Terhadap apa yang terjadi, paling-paling sesekali ada kapal-kapal kecil yang ikut serta meluncurkan beberapa rudal kaliber yang menambah serangan umum ke kota-kota. Tapi itu kontribusi yang sangat kecil. 4, 8, 12 rudal tidak lagi begitu signifikan secara keseluruhan. Mari kita bahas situasi secara umum. Tentang garis depan, jadi kita bisa melihat sedikit situasinya secara jelas, intinya dari apa yang sedang terjadi. Sementara itu, saya ingin membagi permasalahan ini antara tahun 2024, 25, dan 26. Pada tahun 2024 sampai 25, Rusia memiliki inisiatif yang tak terbantahkan di semua garis depan, tidak lebih dan tidak kurang. Mereka praktis bisa menyerang di mana saja. Sekarang tidak lagi seperti itu. Untuk memberi kalian gambaran, alasan mengapa kita berbicara, bukan hanya kita, tapi juga militer. Dan blok-blok Rusia membicarakan fakta bahwa kemungkinan diperlukan mobilisasi lagi. Karena saat ini, seperti yang akan kita lihat, jika sebelumnya semua front menguntungkan pihak Rusia, sekarang kita menuju ke arah 50-50. Ada front aktif dan front defensif. Glisik bertanya kepada saya, menurutmu setelah perang berakhir, apakah pria Rusia akan memilih Zelensky lagi? Sama sekali tidak. Mereka tidak akan memilihnya lagi. Jika mereka memilih lagi, Stravincerebbe. Zaluzny, Budanov, dan lainnya akan menang telak. Tapi dia sangat tahu itu, bahwa kemudian itu benar-benar di luar batas, kecuali terjadi sesuatu yang spektakuler. Tentara Rusia runtuh, merebut kembali perbatasan tahun 91, lalu dia diangkat dalam kejayaan. Tapi biasanya tidak. Para pemimpin perang biasanya tidak punya masa depan yang baik setelahnya. Ada yang bilang Churchill memberi pelajaran. Dia adalah contohnya. Churchill. Jadi, mari kita bagi menjadi beberapa front. Di front Kamianske, ada pasukan Ukraina yang sedang mendorong mundur pasukan Rusia. Bayangkan saja, pasukan Rusia sebelumnya sudah sampai menyentuh wilayah ini. Jadi di front yang satu ini, pasukan Ukraina yang aktif, mereka melakukan serangan balik, sementara pasukan Rusia bertahan secara pasif. Di garis depan Orichiv, kurang lebih kedua belah pihak sama-sama bertahan dan tidak banyak bergerak. Ada aksi ofensif yang masih malu-malu dari pihak Rusia. Tapi benar-benar sangat malu-malu. Di garis depan Velika Novosilka, sebaliknya Rusia sudah lama berusaha menembus dan mencoba memotong tonjolan yang terbentuk di antara Velika Novosilka, Kamianske, dan Orichiv. Ini jelas merupakan garis depan yang aktif bagi Rusia.
Ada sedikit masalah. Pasukan Ukraina juga aktif melawan garis depan Rusia di utara Velika Novosilka. Untuk garis depan Pokrovsk, kurang lebih mereka tetap bertahan di posisi. Rusia tidak melakukan banyak hal di garis depan ini, di wilayah ini. Jadi mereka saling memandang dengan curiga. Ada aksi-aksi kecil tapi tidak ada yang signifikan. Di garis depan Kostiantynivka jelas Rusia sedang menyerang. Nanti akan saya tunjukkan lebih jelas dengan gambar-gambar. Hal yang sama juga berlaku untuk garis depan Chasiv-Chasiv Yar, Siversk menuju Kramatorsk, dan Slobiansk. Hal yang sama juga berlaku untuk garis depan Liman, tetapi pasukan Ukraina sedang menyerang garis depan Liman dari utara ke selatan. Di Kupiansk, situasinya kurang lebih masih tetap. Di utara situasinya kurang lebih tetap, yaitu di Sumy, Kharkiv, dan sebagainya. Jadi ya, Rusia masih punya sedikit keunggulan dalam hal front yang aktif. Tapi dibandingkan dengan tahun 2024, 2025 di mana tidak ada front aktif Ukraina selain Kursk, situasinya sangat berubah. Dan demi terus mendukung upaya menuju Kramatorsk dan Slobiansk, mereka menekan front-front lain. Sumber daya pada dasarnya dikirim untuk mendukung front ini, yang jika kita lihat setengah bulan sabit yang terbentuk dari 5 liman, Siversk hingga Kostiantynivka, jelas bahwa tujuannya memang itu, dan Slobiansk, tidak lebih dan tidak kurang. Jadi situasinya benar-benar berubah dari sudut pandang ini. Untuk membawa Rusia kembali ke tingkat aktivitas sehingga mereka memiliki inisiatif di semua lini, seperti pada tahun 2024 sampai 2025. Bukan saya yang bilang, saya sudah tunjukkan di siaran langsung sebelumnya. Semua militer dan blok Rusia yang mengatakan itu. Di sini dibutuhkan mobilisasi lain, setidaknya diperlukan 300 sampai 400 ribu orang lagi untuk kembali ke tingkat itu. Di sini, sejak masuk dari Sandraskru, orang-orang dan militer sudah lelah. Mereka ingin semuanya segera berakhir. Bahkan bandara di Moskwa penuh dengan cadangan militer yang datang dan pergi. Sejujurnya ada banyak kelelahan. Juga karena setelah 5 tahun perang yang berlangsung lebih lama dari Perang Dunia Kedua, lebih lama dari Perang Dunia Pertama di rumah. Apa yang telah dibawa? Dan jangan bilang kepada saya Veterinarne, yang baru-baru ini direbut oleh Rusia di utara Kharkiv, yang luasnya hanya 1,49 km persegi. Itu tidak berarti banyak. Mereka tetap terus mencoba meraba-raba situasi, menyusup ke arah Kupiansk, tapi situasi secara umum di sini tidak berubah. Orang-orang Ukraina bertahan kuat di sisi barat dengan beberapa posisi di bagian timur dan terus mengahan setiap upaya Rusia. Namun upaya-upaya itu tidak lagi seperti dulu. Sebegitu hebatnya. Hebat dan terus-menerus seperti yang terjadi pada tahun 2024 atau 2025. Terima kasih. Di wilayah Siversk, Liman, kita punya pasukan Rusia yang terus menyusup. Bahkan ada geolokasi tentara Rusia di pusat kota Liman. Jadi, mengapa ada serangan balasan Ukraina di utara Liman? Karena Liman berada di bawah tekanan yang sangat besar. Geolokasi terbaru pasukan Rusia hanya sedikit infanteri, tapi mereka bahkan sudah berada di sekitar rel kereta api Liman. Ini berarti pertahanan Liman menjadi sangat rapuh dalam arti tertentu. Dan kerentanan ini adalah peta Rusia, jadi jangan bilang saya mengada-ada tentang serangan balasan Ukraina atau hal semacam itu. Ini adalah peta dari think tank Rusia, Rybar. Ini adalah peta dari Rybar sendiri yang menunjukkan serangan Ukraina di utara Liman, seperti yang bisa Anda lihat. Terima kasih semuanya. Masih digambarkan sebagai wilayah yang katakanlah diperebutkan. Tapi mereka sendiri, mereka yang membuat peta-peta ini. Sebenarnya situasinya sedikit berbeda. Jika saya harus jujur, sebenarnya Ukraina hanya mengambil setengah dari wilayah yang digambarkan di sini.
Namun saya perhatikan belakangan ini, bahkan lembaga think tank Rusia juga membuat peta yang agak berlebihan tentang aksi Ukraina. Mereka cenderung melebih-lebihkan aksi Ukraina, mungkin untuk mengelola ekspektasi jika terjadi keruntuhan di sektor kecil atau hal-hal semacam itu. Saya perhatikan mereka cenderung melebih-lebihkan aksi ofensif Ukraina. Jangan tanya saya kenapa, tapi kalian akan melihatnya itu adalah sesuatu yang berulang. Mereka cenderung melebih-lebihkan, bahkan kita yang mengikuti hal-hal seperti ini pun. Sebenarnya kita tahu bahwa penetrasi Ukraina yang sebenarnya hanya setengahnya. Peta-peta Rusia sendiri yang melebih-lebihkan hal itu. Saya tidak tahu apakah itu untuk urusan internal, misalnya untuk mengelola masalah yang mungkin terjadi, atau untuk membuat orang khawatir. Saya tidak tahu, tapi saya bisa bilang bahwa peta-peta Rusia saat ini melebih-lebihkan lebih dari peta-peta Ukraina tentang aksi-aksi Ukraina yang sama. Menarik. Di sini bisa dilihat aksi yang sedang dijalankan oleh orang-orang Ukraina. Terima kasih kepada orang-orang Rusia di sisi lain terus menyusup. Selain itu, ya semacam peringatan awal atau menangani masalah yang sedang terjadi. Sementara orang-orang Rusia menyusup ke dalam Liman, mereka diserang dari samping. Sebenarnya ada Azov. Jika ada yang ingin bertanya siapa Azov itu, di sana ada korps tentara Azov. Perlu dicatat bahwa saat ini terjadi, tentu saja mereka juga datang dari bawah untuk mencoba, katakanlah, menghilangkan ibu jari ini. Jempol besar Rusia ini yang telah menyusup ke utara Liman. Perlu dicatat bahwa saat mereka mengalami serangan ini di utara Liman. Sekarang, orang Rusia tetap melanjutkan serangan dari bagian selatan untuk mencoba merebut kota, sambil berharap pada apa yang terjadi di utara selain itu. Ini adalah peta Rusia yang agak dilebih-lebihkan, karena di situ sudah digambarkan mereka hampir sepenuhnya masuk ke Liman dan telah merebut beberapa distrik. Sebenarnya, kita tidak memiliki geolokasi yang memastikan bahwa satu sektor Liman telah direbut dari pihak Rusia, namun ada geolokasi dari beberapa infanteri Rusia. Seperti yang kita katakan, jauh di luar sektor-sektor di mana kita tahu kurang lebih ada pasukan Rusia. Di sini kita bahkan sedang membicarakan tentang rel kereta api. Jadi itu berarti infiltrasi mereka. Mereka sedang menciptakan kurang lebih di Liman situasi yang sama seperti yang sedang terjadi di Kostiantynivka. Kemungkinan besar situasi di Liman lebih tragis daripada yang digambarkan oleh peta Ukraina. Karena serangan Ukraina dengan Azov dan korps tentaranya yang merupakan elit dari elit biasanya digunakan ketika mereka harus memperbaiki situasi yang sudah sangat genting. Dan fakta bahwa ada geolokasi infanteri Rusia begitu jauh di dalam Liman, hampir di belakang Liman, membuat saya berpikir bahwa mereka tidak menceritakan semuanya kepada kita. Mengenai Liman, saya percaya bahwa pasukan Rusia sudah bertahan, setidaknya di pinggiran kota. Dan mereka mulai melakukan persis hal yang sama seperti yang mereka lakukan dari Kostiantynivka, mencoba merebut Liman dari kedua sisi. Jadi serangan itu, serangan balasan Ukraina bertujuan untuk mencoba memperbaiki situasi atau mengalihkan perhatian. Cadangan Rusia. Tampaknya saat ini Rusia lebih tertarik untuk mengerahkan cadangan mereka guna merebut Liman daripada menstabilkan situasi. Sedikit lebih ke utara. Seperti yang telah kita lihat dari pembahasan tentang Medan, pasti bagi mereka lebih penting merebut Liman sebagai basis logistik, lalu mendekat ke Sloviansk. Dari utara, anggap saja Liman ada di sini di atas, sedikit lebih ke utara. Jadi mereka lebih memprioritaskan itu daripada wilayah yang sudah mereka kuasai di utara. Dan perhatikan juga bahwa upaya ofensif yang dilakukan Rusia dari Siversk dan dari Chasiv-Yar memiliki dua tujuan utama. Salah satunya adalah untuk perlahan-lahan mendekati Mykolaiivka di mana terdapat dataran tinggi, yang bisa digunakan Rusia untuk mengoperasikan drone di seluruh area tersebut.
Sebenarnya, seperti yang juga dikonfirmasi oleh sumber-sumber Ukraina, jalan menuju Kramatorsk sudah berada dalam jangkauan serangan drone Rusia. Bukan saya yang bilang, nanti akan saya tunjukkan kepada kalian. Sebuah artikel dari Ukraina. Jadi ini membuktikan seberapa luas wilayah pertempuran yang sudah mencakup Kramatorsk dan Sloviansk, yang secara teknis adalah kota-kota di garis depan. Drone-drone Rusia datang dan menyerang kendaraan-kendaraan di jalan. Mari kita bahas situasi di Kostiantynivka yang juga merupakan yang paling banyak dibicarakan. Jadi, di satu sisi, kita punya Rusia yang harus menghemat kekuatan hanya untuk mempertahankan front yang benar-benar mereka anggap penting. Saya rasa juga di tingkat politik. Dan di sisi lain, ada Ukraina yang berusaha dengan segala cara, dengan sekuat tenaga, untuk mempertahankan Kostiantynivka dan Liman. Karena jika keduanya jatuh, maka tak terelakkan pertempuran berikutnya benar-benar akan terjadi di dekat Kramatorsk dan Sloviansk. Saya rasa bagi Rusia hal ini sangatlah penting, karena tentu saja menguasai Donbas akan menjadi tanda awal kemenangan yang bisa memberi mereka jalan keluar dari perang ini. Mereka bisa mengatakan, kami telah mengambil Donbas, kami telah membebaskannya, itu adalah salah satu tujuan kami, dan sebagainya. Sebenarnya seseorang akan bertanya, lalu kenapa kalian menekan ke arah Zaporizhia? Kenapa kalian menekan ke arah Sumy? Kenapa kalian ingin merebut Kupiansk? Dan sebagainya. Ya, jelas ini adalah penyesuaian tujuan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Mereka memang tidak punya sumber daya yang sama, ya. Mereka sedang menyesuaikan diri, beradaptasi dengan tujuan minimum, yang pada akhirnya adalah sebuah tujuan. Jika tujuannya pada tahun 2024 sampai 2025 adalah untuk membuat Ukraina kolaps dengan menekan di semua lini, dan mereka hampir berhasil, karena jika Anda ingat, mereka telah melewati garis pertahanan terakhir Ukraina. Sampai-sampai mereka sampai di tangga, Azov yang melakukannya. Jadi ini masalah, bukan masalah. Masalah, bukan. Unit-unit terbaik. Sebagai penutup, mari kita bicara tentang musim panas tahun lalu. Sekarang orang Rusia menyadari bahwa ritme tekanan itu dan biayanya pada tahun 2024 sampai 2025 tidak dapat dipertahankan. Dan karena itu, mereka memprioritaskan tujuan-tujuan ini dengan sumber daya yang tersedia. Di sini pembicaraan lainnya adalah apa yang dilakukan oleh orang Ukraina. Orang Ukraina berusaha memperlambat orang Rusia agar tidak mendekat ke Donbas, khususnya ke Kramatorsk dan Sloviansk. Namun, mereka juga berusaha memanfaatkan fakta bahwa orang Rusia menarik sumber daya dari satu tempat untuk memperkuat tempat lain, untuk melakukan serangan dan mungkin juga beberapa serangan terbatas, di mana orang Rusia mengambil sumber daya. Mereka pasti akan menyerang di titik-titik yang paling lemah. Ini berlaku untuk kedua belah pihak. Biar saya jelaskan lebih lanjut. Jika Ukraina menyerang dan melemahkan area yang sama dari mana Rusia mengambil pasukan atau tidak memasok, karena mereka harus memasok area lain. Ini menciptakan kondisi untuk melakukan serangan balik dan merebut kembali wilayah. Atau kondisi di mana Rusia harus mengalihkan sumber daya dari tempat mereka menyerang untuk menahan di tempat mereka bertahan. Jika itu tidak cukup, maka kedua cara tersebut. Bagi Ukraina, ini bekerja dalam arti jika Rusia melemahkan wilayah tersebut, Ukraina juga bisa mengambil keuntungan dengan merebut kembali posisi. Jika tidak, jika mereka justru mengalihkan sumber daya dari upaya utama, itu juga sangat baik, sama saja. Bagi Ukraina, itu berarti mereka akan bisa mempertahankan Kostiantynivka, Liman, Siver, Tramatov, Sloviansk, Druzhivka, dan semua tempat lainnya dengan lebih baik. Jadi, bagaimana Anda melihat jenis strategi seperti ini? Pasif, aktif, yang menyesuaikan tergantung situasinya. Menurut saya itu memang cocok bagi Ukraina. Mereka menahan musuh di suatu tempat dan memanfaatkannya, menilai apakah ada peluang atau tidak. Dengan demikian, dengan laju penetrasi Rusia saat ini di wilayah Kostiantynivka, kemungkinan besar Kostiantynivka akan jatuh atau hampir sepenuhnya dikuasai Rusia selama musim panas ini. Dengan laju saat ini, kita kurang lebih berada pada tahap yang mirip dengan Pokrovsk. Infiltrasi Rusia jauh lebih banyak daripada yang kemudian diceritakan. Playframe telah menyampaikan laporan ini dari Ukraina. Ukraina, jadi bukan dari yang lain.
Jadi saya ceritakan kepada kalian dengan kata-kata mereka. Dengan kata-kata mereka. Kesaksian. Ada yang mengatakan bahwa dalam beberapa hari ini di Kostiantynivka sedang berlangsung pertempuran utama dari kampanye musim panas tahun 2026. Beberapa minggu ke depan bisa menjadi penentu bagi kota kunci di wilayah Donetsk. Pasukan Rusia telah menyebar begitu luas di kota itu sehingga mengusir mereka dari sana bisa menjadi tugas yang sangat sulit. Angkatan bersenjata Ukraina berisiko kehilangan Kostiantynivka. Saya ulangi, ini adalah wawancara dengan para komandan yang mempertahankan sektor ini. Sebagian besar dari mereka setuju untuk berbicara tentang situasi kota dengan syarat tetap anonim. Jadi mereka mengatakan hal-hal yang cukup jujur. Mereka mengatakan bahwa musuh berada di bawah perlindungan dari, katakanlah, deretan pepohonan, karena ladang selalu dibagi oleh garis-garis ini, di mana kamu bisa memanfaatkan pembagian ladang tersebut. Mereka masuk ke dalam dengan infanteri. Untuk pertama kalinya, musuh tercatat di kota pada Oktober 2025. Dan itu sudah merupakan infiltrasi besar yang sudah terjadi pada musim semi 2026. Musuh dengan berlindung di balik vegetasi mulai menyusup langsung ke kota. Kelompok-kelompok mereka yang telah menyusup ke kota sudah cukup banyak, dan infanteri kami sudah bertempur dalam pertempuran kota di pinggiran Kostiantynivka sendiri, kata Komandan Batalion Drone dari Brigade Mekanis ke-28. Jika kalian membaca artikel ini yang sangat menarik, kurang lebih saya akan jelaskan kepada kalian. Namun ringkasannya adalah untuk menunjukkan kepada kalian dari mana asal sumbernya. Semua komandan Ukraina kurang lebih semuanya pesimis. Mereka dengan jelas mengatakan bahwa jika sudah ada 250-300 infanteri Rusia di dalam, peluang mereka untuk memukul mundur mereka sangat kecil. Mereka kalah jumlah. Selain itu, Clement Mollin, tapi juga banyak analis lain, telah menunjukkan bahwa ada banyak sekali geolokasi dari dua jalan ini. Di belakang Kostiantynivka pada dasarnya adalah kuburan kendaraan. Hal yang sama juga dikonfirmasi oleh wawancara ini dengan beberapa komandan Ukraina di sektor Kostiantynivka, di mana mereka mengatakan, ya, kami masih bisa membawa sesuatu secara logistik dengan berjalan kaki atau menggunakan drone. Tetapi pergi ke sana dengan kendaraan itu tidak terpikirkan. Jalan tersebut praktis berada di bawah bidikan drone Rusia. Memang terus-menerus ada kuburan kendaraan di sana. Saya sudah menunjukkan kepada kalian di siaran langsung sebelumnya beberapa gambar satelit. Jalan-jalan ini semuanya dipenuhi dengan kendaraan yang hancur. Jadi mereka bilang, ya, kami masih bisa memasok pasukan kami di dalam Kostiantynivka, tapi dengan cara yang semakin terbatas. Jadi, jika jumlah infanteri Rusia bertambah dan mereka menetap di dalam kota, peluang kita untuk mengusir mereka kembali sangat kecil. Kita hanya akan mencoba menahan mereka dan membeli waktu. Membeli waktu untuk apa? Untuk terus memperkuat area di belakang, semua garis pertahanan yang sedang mereka buat. Dan di sini kita bisa melihat bagaimana perkembangan Rusia selanjutnya. Perebutan Kostiantynivka bukanlah risiko peluncuran untuk terjadinya ledakan. Kostiantynivka bukanlah batu loncatan untuk peluncuran. Ini adalah sesuatu yang tidak biasa. Ya, ada juga beberapa video yang didokumentasikan oleh Kiwi Independent dan lain-lain. Mengenai jalur masuknya, itu adalah batu loncatan. Kostiantynivka atau Kostantinika secara praktis dibagi menjadi dua oleh sungai, jadi di sana lebih mudah bagi Ukraina. Batu loncatan itu sedikit, jalur infiltrasi berhenti tepat di tempat ada tebing-tebing sungai ini. Jadi sebenarnya area yang paling bisa dipertahankan oleh Ukraina adalah penahanan ini, di sini, di zona ini. Zona-zona lainnya jauh lebih mudah untuk disesupi. Orang Rusia melewati Ilinivka, Berestove, mereka masuk dari utara. Sudah tidak bisa dihindari lagi, perlahan-lahan kepungan akan menutup dan kurang lebih kota ini sudah tidak ada harapan. Para komandan juga mengatakan hal yang sama. Ini hanya soal bagaimana dan kapan. Dan bagi orang Ukraina, bagaimana dan kapan itu sangat menentukan. Karena bagaimana dan kapan itu, jika kota itu jatuh di akhir musim panas, pasukan Rusia akan menghadapi musim hujan dan kemudian musim dingin.
Itu akan memberi mereka banyak waktu untuk memperkuat posisi di belakang. Selain itu, situasi di belakang juga menarik karena jika kita lihat di peta, posisi Kostiantynivka sebenarnya berada di sebuah lembah. Seluruh area di sini adalah dataran rendah. Jadi, pasukan Rusia yang menyerang Kostiantynivka tidak akan naik melalui jalan tersebut. Kemungkinan besar mereka akan mencoba memanfaatkan garis depan di utara Chasivyar, menyatukan kedua garis depan ini, yaitu yang berada di selatan Siversko di depan Bakhmut. Anggap saja Bakhmut ada di sini, dan mencoba untuk mengambil kendali atas wilayah di sini. Wilayah ini adalah daerah perbukitan yang terletak persis di belakang Olksevo-Druzhivka. Jika kamu menguasai daerah perbukitan ini, kamu juga mengendalikan jalan. Dua jalan yang menghubungkan Olksevo-Druzhivka dan Druzhivka ke Kramatorsk-Sloviansk. Dan dari sini, operator drone Rusia pada dasarnya akan bisa beroperasi dari Krasivka di hampir seluruh area ini. Jadi, kemungkinan besar mereka akan mencoba menempatkan diri di perbukitan ini, memutus Olksevo, Druzhivka, dan Druzhivka, dan pada saat yang sama mencoba merebutnya, memaksa evakuasi Ukraina ke arah Kramatorsk, Kramotr, Sloviansk. Tapi jalur yang akan diambil Rusia bukanlah jalur langsung di sepanjang jalan di lembah itu. Mereka akan mencoba mengambil alih perbukitan dengan cara seperti ini. Jadi saya rasa mereka akan mencoba memutus jalan di atas Olksevo, Druzhivka, mendekatinya dari selatan setelah mereka memaksa pasukan Ukraina mundur. Jadi, pertempuran sebenarnya untuk Kramatorsk-Sloviansk pada dasarnya akan terjadi di sekitar wilayah ini. Pasukan Ukraina berusaha mempertahankan Mykolaiivka karena ada dataran tinggi di sana. Jadi pada akhirnya kemungkinan besar inilah yang akan menjadi garis depan. Setelah merebut Liman, pasukan Rusia akan berusaha untuk datang dari sisi lain juga. Ini adalah pertempuran terakhir. Dengan kecepatan saat ini, perlu diingat bahwa kita tidak bisa memperkirakan segalanya dengan menganggap semuanya akan tetap stabil. Sebenarnya jika besok Putin bangun, hanya beberapa ratus meter si Anu. 200, 220, 240, itulah perbedaan ketinggian yang ada di daerah itu. Saya rasa tidak lebih dari 260 untuk memberi gambaran. Tapi di dunia drone, perbedaan 200 meter itu sangat berpengaruh pada komunikasi dengan drone. Yang berada di bawah akan lebih buruk bukan karena masalah pandangan, tapi karena masalah jalur komunikasi. Kembali ke apa yang saya katakan tadi, soal waktu dan apa yang sedang terjadi, sulit untuk berpikir bahwa semuanya berjalan secara konstan. Seperti yang saya katakan, jika besok mereka mengerahkan 500.000 orang dan mulai aktif lagi di semua lini, situasinya bisa semakin cepat. Tapi, mari kita anggap mereka tetap pada tingkat saat ini. Garis waktu paling optimis bagi Rusia adalah merebut Kostiantynivka selama musim panas. Garis musim gugur, musim dingin, perbukitan. Untuk merebut Kramatorsk dan Sloviansk, kita bicara tentang akhir tahun 2027. Untuk saat ini merebut Sloviansk tahun 2027. Tot. Itu pun jika semuanya tetap stabil, padahal tidak, baik dari pihak Ukraina maupun dari pihak Rusia. Tapi kita anggap saja semuanya tetap stabil, kurang lebih dari segi kekuatan, penetrasi, dan kecepatan. Terutama di dalam lingkungan perkotaan, itu tetap seperti itu. Dan kita telah memperhatikan bahwa jika ada satu hal yang konsisten dalam perang ini, yaitu ketika sebuah sektor perkotaan dipertahankan, kurang lebih untuk merebut sebuah kota, bahkan yang kecil, dengan 60-70 ribu penduduk, dibutuhkan waktu lebih dari 1 tahun. Itu berlaku untuk Bakhmut, berlaku juga untuk Kostiantynivka, Pokrovsk, Mirnohrad, Siversk, bahkan Siversk sebenarnya sudah berada di garis depan sejak dulu. Jadi, pasti ketika memasuki lingkungan perkotaan di mana jumlah pasukan tidak terlalu berpengaruh, terutama pada tahap awal, waktu yang dibutuhkan menjadi jauh lebih lama. Karena kamu tidak lagi memiliki semua keuntungan itu dalam hal drone, artileri, kendaraan lapis baja, meskipun kendaraan itu juga sangat jarang digunakan,
Jadi, masalahnya jadi jauh lebih lama. Dan Kramatorsk dan Sloviansk, untuk memberi kalian gambaran, kedua kota itu jika digabungkan ukurannya sekitar 6-7 kali Pokrovsk atau Kostiantynivka. Jadi, pertempuran kota untuk Kramatorsk dan Sloviansk itu seperti Stalingrad kecil. Terima kasih. Artinya, Rusia harus mencapainya dengan menyatukan 4 front, yaitu Kostiantynivka, Siversk, Chasiv-Chasivyar, dan Liman. Selain itu, garis depan akan menyusut menjadi lebih kecil. Ketika garis depan bergerigi, jumlah unit yang dibutuhkan untuk menutupinya, itu seperti saat kamu mengambil seutas tali, bukan? Jika kamu mengambil tali sepanjang 10 cm dan aku pegang lurus, itu satu hal. Tapi jika aku harus mulai melengkungkannya, kamu akan membutuhkan jauh lebih banyak. Jadi, jumlah unit Ukraina yang sekarang kita lihat tersebar di sepanjang wilayah ini sebenarnya akan terkonsentrasi di wilayah ini saja. Ini berarti pertempuran perkotaan yang sangat berdarah bagi kedua belah pihak. Saya katakan seperti ini saja secara singkat. Kita juga akan melihat sektor-sektor lainnya. Sementara itu, saya ingin berterima kasih kepada sponsor hari ini, yang tentunya adalah teman kita Inkoni, yang saya gunakan secara pribadi. Jadi ingatlah bahwa kalian memiliki penawaran khusus untuk komunitas dengan tautan dari Parabellum. Dan selain itu, kalian juga mendukung channel ini dan aktivitas kami, yang memungkinkan kami membuat video bahkan tanpa terlalu memikirkan jumlah penonton, sehingga kami bisa membahas topik-topik kecil seperti yang sering kami lakukan. Jadi saya yakin kalian, seperti saya, setiap hari menerima email spam dari layanan yang bahkan tidak kalian ingat, atau panggilan telepon robot yang sangat membosankan, yang menawarkan tarif, penawaran, dan hal-hal semacam itu. Jika kalian bingung bagaimana mereka bisa mendapatkan kalian dalam daftar mereka, ketahuilah bahwa jika suatu hari kalian pernah mendaftar di sebuah situs atau layanan yang katanya gratis, ya, jika sesuatu itu gratis, berarti layanan itu sebenarnya adalah kalian sendiri. Mereka menginginkan kalian, data kalian, dan informasi kalian. Jadi, apa yang dilakukan Inkoni? Inkoni pada dasarnya bertindak sebagai perantara dan mendatangi semua data broker, meminta mereka untuk menghapus data kalian, yang merupakan hal yang sangat penting, menjadi perantara untuk kalian, dan pada dasarnya menghapus kalian. Ini tidak hanya membantu mencegah data kalian dijual kembali untuk tujuan pemasaran, tetapi juga mengurangi spam dan panggilan yang tidak diinginkan. Selain itu, kalian juga mengurangi risiko informasi tersebut digunakan untuk aktivitas jahat, seperti penipuan atau serangan yang ditargetkan. Jadi, semakin sedikit data online berarti semakin sedikit visibilitas. Oke, selain itu ingatlah, di Inkoni berbeda dengan data, mereka tidak menjual data kalian. Tentu saja, harganya sedikit, bahkan sangat murah. Jika kalian menggunakan kode diskon saya, kalian mendapatkan diskon 60%. Kalian bisa menemukan tautannya di deskripsi, di kanal, di chat, di komentar yang disematkan. Jadi ingatlah, jika mereka tidak menemukan kalian, mereka tidak bisa mengganggu kalian. Jadi, tuan-tuan, siapa yang melakukannya berarti mendukung kanal ini, dan seberapa besar nilai yang kalian berikan pada waktu kalian, itu selalu menjadi pertanyaan saya. 10 panggilan telepon yang mengganggu lebih sedikit setiap bulan adalah waktu yang sangat berharga. Saya tidak tahu kalian, tapi saya sangat terganggu. Jadi, mari kita lanjut ke situasi lainnya. Situasi lainnya sangat menarik, karena pada akhirnya, jika kita melihat rangkaian dari apa yang terjadi, kita menyadari bahwa rasionalisasi sumber daya ini adalah sesuatu yang mungkin juga harus dilakukan oleh orang Ukraina. Memutuskan apa yang harus dipertahankan dan apa yang tidak perlu dipertahankan. Jadi kalian bisa lihat sektor Siversk, sektor Kostiantynivka, ini adalah sektor di sebelah kiri Kostiantynivka, yang kebetulan sekarang kembali aktif. Sebelumnya cukup sepi, sekarang kembali aktif. Jika pola ini berlanjut, Rusia akan mencoba maju untuk masuk ke belakang kedua kota ini, Orksevo-Drozhivka dan Drozhivka yang berada di lembah ini. Perhatikan bahwa pada saat yang sama mereka juga mencoba naik melalui Stepanivka, Dovabalka, dan Roskizny, yang letaknya praktis di sisi Kostiantynivka. Kostiantynivka berada sedikit di sebelah kanan, di Dovabalka.
Mengenai sektor Pokrovsk-Kreshin, seperti yang bisa dilihat, pasukan Rusia terus mendorong. Tapi jika kita melihat peta ini atau melihatnya 3 bulan yang lalu, tidak ada perbedaan besar. Bahkan 5 bulan yang lalu pun sama. Setelah Kreshin direbut, juga karena ada banyak unit Ukraina di daerah itu, tidak ada lagi dorongan besar dari unit-unit Rusia. Seperti yang kalian lihat, perubahannya benar-benar sangat minim dari hari ke hari. Ini adalah sektor yang lebih ke selatan, di mana pasukan Ukraina menyerang dari sisi pada dasarnya dari serangan Rusia yang bergerak dari Uliaipole menuju Oblast Zaporizhia ke arah Orekiv. Seperti yang bisa dilihat, di sini pasukan Ukraina telah merebut kembali 16 km persegi di satu area dan 7-8 km persegi di area lain. Dan belakangan ini pasukan Rusia telah memusatkan banyak unit di sini. Kita sedang berbicara tentang utara Velika Novosilka. Kemungkinan besar untuk mencoba menghadang aksi ini. Ukraina, yang untuk pertama kalinya sejak Rusia merebut Velika Novosilka, kini hampir berhasil merebut kembali sistem pertahanan Ukraina yang dulu berada di utara Velika Novosilka. Ini adalah penetrasi, sebuah aksi serangan balasan yang cukup terbatas, tidak terlalu kuat, tetapi jumlahnya semakin meningkat, terutama karena di sektor ini. Orang Rusia memutuskan untuk mengumpulkan pasukan di utara Velika Novosilka dan memutuskan untuk memindahkan pasukan lainnya di sekitar Uspenivka. Kenapa? Kemungkinan besar mereka akan mencoba melakukan serangan balasan dari kedua sisi, dengan pasukan yang berada lebih ke utara dan dengan pasukan yang berada di Uspenivka. Karena jika pasukan Ukraina mendekati bagian belakang Uspenivka, pada dasarnya mereka memutus logistik Rusia yang mencoba menekan dari Uliaipole menuju Ternuvate dan semuanya yang lain. Jadi, seperti yang Anda lihat, ada aksi dan reaksi. Sangat berbeda dengan tahun 2024 sampai 2025, di mana pasukan Ukraina benar-benar bertahan di mana-mana. Bisa dibilang sekarang lebih seperti efek bandul. Perlu dicatat juga bahwa bahkan peta Rusia, peta Ribar ini, menunjukkan pasukan Ukraina cukup jauh masuk di sekitar Novomikhailivka untuk memberi gambaran. Jadi mereka juga mengonfirmasi dari pihak lain bahwa aksi ofensif Ukraina ini memang cukup menekan. Di sisi lain, Rusia dari sektor Uliaipole terus mencoba menyeberangi sungai dan membangun basis untuk kemudian mencoba mengapit Orekiv, seluruh sektor Zaporizhia. Jadi, jika kita lihat wilayah yang hilang dan didapat dalam hal kilometer persegi, kita sadar bahwa Rusia telah kehilangan 11 km persegi. Di utara Liman, 11 di utara Velika Novosilka, pasukan Rusia telah mendapatkan 14, 21, 22. Jadi pada akhirnya, hampir saja hasilnya imbang. Saya selalu bilang, kilometer persegi bukan lagi kriteria yang kita gunakan. Sekarang kita menggunakan kriteria nilai strategis dari wilayah yang direbut, yang mencakup ketinggian, keberadaan sistem pertahanan, area perkotaan, jalan, nilai logistik, dan sebagainya. Jadi, jika Ukraina merebut 100 km persegi wilayah, tapi kehilangan Liman dan Kostiantynivka dari sudut pandang penilaian, yaitu nilai dari wilayah yang direbut atau hilang, 2 pusat logistik, perkotaan, dan sebagainya, itu lebih berharga. Ini tidak berarti bahwa nilai wilayah yang direbut atau akan direbut oleh Ukraina tidak bisa menimbulkan masalah lebih lanjut bagi Rusia, dengan mungkin perebutan Uliaipole atau hal-hal semacam itu. Namun secara umumnya, dibandingkan dengan apa yang terlihat pada tahun 2014 sampai 2015, di sini terlihat efek yang naik turun. Di satu sisi untung, di sisi lain rugi. Tentu saja harus dipertimbangkan bahwa orang Rusia sedang fokus untuk merebut Kostiantynivka agar bisa mencapai Kramatorsk dan Sloviansk. Jadi disitulah mereka mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan wilayah lain. Menurut saya, situasi seperti ini justru menguntungkan pihak Ukraina,
karena membuat semuanya berjalan sangat lambat dan mereka terus mengembangkan, seperti yang sudah kita lihat, drone bawah laut. Kemampuan strategis mereka untuk menyerang Rusia meningkat, sehingga kemampuan mereka untuk menimbulkan masalah politik atau katakanlah masalah citra bagi Rusia juga bertambah. Kemampuan itu meningkat setiap harinya. Jadi bisa dibilang pengaruh mereka dalam perang ini juga semakin besar. Saya tetap pada pendapat bahwa Rusia pada akhirnya harus memilih. Mereka harus memilih antara mengerahkan pasukan baru atau mengakhiri semuanya di Donbas jika mereka mampu melakukannya. Saat ini mereka tidak berada dalam posisi untuk mengakhiri perang ini karena mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi mereka berada dalam kebuntuan ini. Saya percaya bahwa kelas politik Rusia saat ini sedang bertanya-tanya. 1. Bagaimana cara keluar dari situasi ini? Dan 2. Bagaimana cara menahan dampak keputusan ini di dalam negeri? Yang harus mereka ambil. Di saat kamu sedang menghadapi masalah besar di dalam negeri, dengan drone Ukraina yang menyerang kilang minyak Moskow dan hal-hal lain yang kemungkinan hanya akan semakin meningkat. Ini adalah masalah besar dari sudut pandang strategis. Jadi saya percaya jika terus seperti ini tidak bisa dihindari. Pilihan-pilihan ini akan menjadi dramatis. Ini dengan mengakui bahwa orang-orang Ukraina memiliki masalah personel mereka sendiri, mereka memiliki masalah sumber daya mereka sendiri, tetapi pasti situasi ini lebih dapat diterima, lebih menguntungkan daripada yang terjadi pada tahun 2024 sampai 2025. Jadi menemukan cara untuk menjaga muka juga, itulah solusi yang harus ditemukan oleh para pemimpin Rusia. Lalu selalu ada kejutan dari timur. Seperti yang saya katakan, Putin bangun setelah sensor internet, mengirim 500 juta lagi. Dan saat itulah benar-benar akan menjadi masalah bagi orang Ukraina. Saya tegaskan, jika Putin mengambil 500.000 orang Rusia lagi, dan mengirim mereka untuk menyerang seperti tahun 2024 sampai 2025, lalu melakukan serangan lagi pada 2027 dan 2028, dengan 500 juta tentara lainnya, sulit bagi orang Ukraina untuk bisa selamat lagi. Mereka berhasil lolos benar-benar dengan susah payah terakhir kali. Dan musim dingin yang sangat dingin, pencabutan Starlink, pemutusan internet internal pasti sangat membantu Rusia. Tapi 2 tahun ofensif seperti tahun 2024 sampai 2025 akan membuat Ukraina krisis. Kecuali Ukraina juga melakukan perekrutan massal, sesuatu yang selalu mereka coba hindari. Seperti yang Anda lihat, setiap langkah ada langkah balasannya. Dengan asumsi pilihan dan kepemimpinan yang sama pada 2027 sampai 2028, 2 tahun ofensif tidak akan bisa ditangani oleh Ukraina. Apakah itu bisa ditangani dari segi kerugian, lamanya perang, dan pilihan politik bagi Rusia? Saya rasa itu adalah pertanyaan yang sedang diajukan oleh para pemimpin Rusia. Apakah mereka mampu menghadapi tahun 2024 sampai 2025 sekali lagi? Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Terima kasih sudah mengikuti saya. Semua sumber akan kalian temukan di deskripsi. Kita akan bertemu lagi hari Jumat untuk analisis yang sangat spesifik tentang masalah koridor, pertahanan udara Rusia, penggunaan drone, juga tentang pertahanan Ukraina. Sedikit bocoran, dalam serangan rudal Rusia terakhir dari 79 rudal, kebanyakan balistik yang diluncurkan oleh Rusia, hanya 7 yang berhasil dicegat oleh Ukraina. Ini berarti kekurangan Patriot. Tidak heran mereka ingin mengembangkan sistem buatan sendiri. Tapi soal ini akan kita bahas lebih lanjut hari Jumat. Terima kasih kepada semuanya dan selamat malam.